Ini adalah fenomena psikologis di mana orang dengan kemampuan rendah cenderung overestimate pada kemampuan dirinya. Jadi bayangkan seseorang yang baru belajar main catur selama seminggu, seneng nih main catur, saking senangnya merasa saya ini udah pakar dan seakan-akan sudah bisa mengalahkan grandmaster. Dan ini terjadi dalam urusan-urusan lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas satu buku yang menarik dan relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Judulnya The Death of Expertise atau Kematian Kepakaran, Kematian Keahlian. Ini karya Tom Nichols. Ini di bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah cerita tentang perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudaratnya. Teman-teman sekalian barangkali pernah menyaksikan atau merasakan fenomena di mana pendapat ahli tidak dihargai. Atau bahkan mungkin pernah ketemu dengan orang yang merasa serba tahu segalanya hanya dengan membaca beberapa artikel di internet. Nah, kalau iya, maka buku ini jadi menarik untuk dibaca sama-sama. Tom Nichols ini adalah seorang profesor ilmu politik. Dia mengangkat isu penting ini tentang bagaimana masyarakat kita semakin menolak keahlian, menolak pengetahuan yang sudah mapan, dan menyebutnya sebagai kematian keahlian. Apalagi bila ada pemimpin yang menolak keahlian, bila ada pemimpin yang tidak mendengarkan pakar, tidak menghargai ilmu pengetahuan, maka efeknya akan luar biasa. Nah, buku ini menggambarkan fenomena-fenomena itu. Apa yang terjadi? Pertama, Nichols ini menjelaskan pendapatnya bahwa saat ini kita hidup di era di mana banyak orang merasa pendapat mereka sama berharganya dengan pendapat para ahli. Ini bukan hanya tentang skeptisisme yang sehat, tapi ini lebih pada penolakan total terhadap pengetahuan yang sudah terbukti. Contoh, misalnya jika pasien mulai mendiagnosa diri sendiri lalu menolak saran dokter, menolak saran spesialis. Atau jika orang awam merasa bisa menggantikan insinyur dalam membangun jembatan, insinyur sipil. Kelihatannya konyol, tapi ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu salah satu konsep yang menarik yang digambarkan di sini, dibahas oleh Nichols adalah efek Dunning-Kruger. Apa ini? Nih ada grafiknya ini. Ini adalah fenomena psikologis di mana orang dengan kemampuan rendah cenderung overestimate pada kemampuan dirinya. Jadi bayangkan seseorang yang baru belajar main catur selama seminggu, seneng nih main catur, saking senangnya merasa saya ini udah pakar dan seakan-akan sudah bisa mengalahkan grandmaster. Dan ini terjadi dalam urusan-urusan lebih serius. Kalau buat catur kan kelihatan lucu ya. Tapi dalam kenyataannya ada yang baru baca sedikit saja sudah berani berbicara panjang, sudah berani melawan ahli yang sudah teruji. Dan itu sering kita temukan di banyak tempat. Ini yang vertikal adalah confidence, keyakinan diri ini. Lalu yang horizontal ini adalah wisdom. Wisdom itu apa? Unsurnya knowledge dan experience, pengalaman dan pengetahuan. Itu menghasilkan disebut dengan wisdom. Nah, pada saat baru belajar sedikit, itu confidence-nya naik tinggi sekali. Lalu semakin belajar, makin banyak, makin sadar apa yang dia tidak ketahui. Jadi di awalnya merasa yakin betul saya menguasai, makin belajar, makin sadar, lalu confidence-nya itu turun. Kenapa confidence turun? Karena makin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Nah, pada saat itu kemudian terjadi proses pembelajaran. Dapat pengalaman baru, pengetahuan baru. Mulai secara gradual, keyakinan diri itu tumbuh lagi. Terus gitu. Nah, kemudian sampai di fase ini menjadi pakar. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi begini, kita menyaksikan ada akses pada informasi yang begitu luas sekarang. Bila dulu sumber informasi itu terbatas, sekarang sumber informasi itu ada di tangan kita.
internet telah membuat kita punya akses pada informasi yang luar biasa. Tapi Nichols juga lewat buku ini mengingatkan bahwa ini membuat kita rentan terhadap misinformasi. Media sosial itu memungkinkan siapa saja, di mana saja, kapan saja untuk menyebarkan opini mereka. Tidak tergantung kepada kepakarannya. Efeknya, suara pakar yang sesungguhnya sering tenggelam dalam lautan opini yang tidak punya dasar. Ini kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, tentang pendidikan tinggi. Nichols dalam bukunya ini mengkritik sistem pendidikan tinggi modern. Bukan hanya, ini tidak bercerita Indonesia, tapi ini adalah fenomena global. Bahwa pendidikan tinggi telah berubah menempatkan mahasiswa sebagai konsumen. Dan pendidikan tinggi seakan-akan komoditas untuk diperjualbelikan. Mahasiswa dianggap sebagai konsumen, bukan sebagai murid. Efeknya, banyak perguruan tinggi lebih fokus pada kepuasan si mahasiswa daripada kualitas pendidikan. Ini efeknya apa? Efeknya menghasilkan sarjana atau lulusan yang percaya dirinya tinggi, tapi kompetensinya tidak tinggi. Ini fenomena kedua yang dia catat di sini. Yang ketiga, ada tentang implikasi untuk demokrasi. Ini mungkin yang paling mengkhawatirkan. Apa itu? Dampak fenomena ini terhadap demokrasi. Dampak matinya kepakaran. Nichols berpendapat bahwa demokrasi yang sehat itu membutuhkan warga negara yang inform, yang terinformasi, yang menghargai kepakaran. Jika kita menolak pendapat pakar dalam menyusun kebijakan, bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah kompleks? Misalnya perubahan iklim, atau beberapa waktu lalu kita merasakan pandemi. Jadi contoh nih, saat terjadinya pandemi, itu ujian bagi pengambil kebijakan. Apakah pengambil kebijakan menyandarkan pada ilmu pengetahuan atau tidak? Merujuk kepada pakar atau tidak? Itu ujiannya. Di saat itu kita bisa menyaksikan siapa yang percaya ilmu pengetahuan, siapa yang tidak. Siapa yang menggunakan pakar, siapa yang tidak. Jadi kalau hari ini kita tengok lagi nih, contoh-contoh pada masa pandemi, kita akan menyaksikan contoh-contoh langkah-langkah yang merendahkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pengambil kebijakan di level kota, di level nasional, tidak menggunakan pakar. Saya ingat pada masa pandemi itu, waktu kita mau mengambil keputusan, kami selalu undang ahli epidemiologi, para ahli-ahli kesehatan, dengarkan apa kata mereka tentang langkah yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita kerjakan itu adalah hal yang benar. Itu sebabnya dia mengatakan salah satu implikasi bagi demokrasi ini adalah ketika pengambil keputusan berhadapan dengan situasi di mana ada opini yang barangkali tidak mendasarkan pada kepakaran dan bergolak luas, dengan ada saran dari pakar yang belum tentu itu populer karena bertanding di sosial media kalah. Nah, disinilah kenapa soal demokrasi itu menjadi menarik. Saya mengalami sendiri ketika masa pandemi. Langkah yang harus dilakukan belum tentu populer, tapi benar secara kepakaran. Di sisi lain, publik dan sebagian dari pengambil kebijakan masih belum menyadari apa ini pandemi itu dan apa implikasinya. Disitulah kita akan menyaksikan apa yang digambarkan di buku ini tentang matinya kepakaran ketika dalam proses demokrasi itu terjadi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, si penulis buku ini, Nichols, dia tidak menyarankan kita untuk menerima begitu saja apa yang dikatakan pakar juga. Skeptisisme itu sehat, skeptisisme itu penting, tapi kita perlu membedakan antara skeptisisme yang sehat dan penolakan pada ilmu, penolakan yang tidak memiliki dasar. Jadi buku ini mengajak kita untuk bisa menghargai keahlian, untuk bisa berpikir kritis, untuk mau terus belajar. To learn, to unlearn. Karena dunia makin hari makin kompleks. Dan kita membutuhkan kepakaran itu lebih urgent daripada era-era sebelumnya. Karena itu buku The Death of Expertise ini adalah buku yang provokatif, buku yang penting,
Dia mengajak kita merefleksikan bagaimana memandang pengetahuan, bagaimana memandang kepakaran, bagaimana memandang peran dari pakar di era yang penuh informasi ini. Nah, jadi buat semua yang tertarik untuk menggali lebih dalam topik ini, saya rekomendasikan baca buku ini. Mungkin saja kita tidak selalu setuju dengan apa yang dikatakan Nichols, penulis buku ini. Tapi saya jamin buku ini akan membuat semua kita ikut berpikir. Dan kalau ada yang sudah baca atau sedang baca, tuliskan pandangannya. Apakah setuju atau tidak dengan argumen Nichols? Dan kalau punya pendapat yang berbeda, tulis di bagian komen, jelaskan pendapat Anda. Karena ini menarik sekali. Dan dengan ini, maka harapannya nih, sadar bahwa pengetahuan, pengalaman itu bisa terakumulasi dalam pribadi pakar. Dan bila kita menghargainya, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal. Tapi bila kita tidak menghargai, maka kita akan tidak bisa mengoptimalkan manfaat dari itu semua. Selamat membaca. Terima kasih.